Dadi wong Jawa aja nganti lali Jawane. Lek tembunge wong tua-tua biyen, dadi wong Jawa kuwi aja lali Jawane. Dadi wong Jawa aja turu sore-sore. Aja turu sore-sore kaki ana dewa lang-lang jagat nggawa bokor kencanane isi tombo tetulak. Artinya begini, jadi orang Jawa jangan sampai melupakan tradisi adat budaya Jawa. Jadi kebiasaan orang Jawa dulu itu kalau tidur tidak boleh sore-sore. Artinya kita ini harus introspeksi diri, merenung diri, tanya kepada diri pribadi. Ojo turu sore-sore, jangan tidur sore-sore. Ono dewa lang-lang jagat, ada dewa lang-lang buana, melanglang buana dengan membawa bokor kencana. Bokor kencana itu isinya tombo tetulak, artinya isinya itu tolak bala. Jadi yang dimaksud di sini nggak boleh tidur sore-sore itu, kita ini sebagai manusia harus bertanya kepada diri sendiri, harus tanya kepada apa yang ada di dalam diri kita. Untuk apa kita di dunia ini? Apa tujuan kita di dunia ini? Apa yang kita cari di dunia ini? Ini harus selalu kita tanyakan. Dan di situ pasti ada jawaban. Yang menjawab siapa? Yang menjawab ya dewa itu tadi, yang melanglang buana dengan membawa bokor kencananya, yang isinya tolak balak. Tombo tetulak itu artinya tolak balak. Artinya apa? Setiap permasalahan, setiap kerewotan yang ada di dalam diri kita, kalau kita ini selalu introspeksi diri, selalu merasakan betapa kebesaran Tuhan, betapa keadilan Tuhan, kita akan tahu sakit hati, permasalahan apapun itu kan semacam penyakit. Itu kalau gak kita obati, kalau gak kita terapi sendiri, akan berkembang di dalam diri kita, akan menjamur laksana virus. Kita punya masalah, apapun itu persoalannya, lumrah lah kalau sebagai manusia itu yang dihadapi adalah masalah tentang gelarnya dunia, keadaan alam semesta, nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, miskin, kaya, apapun itu adalah suatu permasalahan. Dan kalau kita selalu introspeksi diri, apa yang kita lakukan itulah yang kita terima. Dari selalu bertanya, untuk apa aku hidup di dunia ini? Apa tujuanku hidup di dunia ini? Oleh karena kita di dunia ini bukan kehendak kita, kehendak Tuhan. Mau tidak mau, dengan cara apapun, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus merangkul keberadaan Tuhan. Karena Tuhan itu mengitari jagat. Dewa itu tadi, melanglang buana mengitari jagat alam semesta. Mujizat tidak akan jatuh dari langit tanpa didasari dengan laku manusia, tanpa didasari dengan semedi, bertapa, malekung, ya, wirid, zikir, apapun itu. Intinya ingin bertemu Tuhan, ingin mendekatkan diri kepada Tuhan.
tinggal kita sebagai manusia, sebagai pelaku, kita ini manusia sebagai pelaku, bisa nggak merasakan bahwa Tuhan itu bersama kita. Ketika Tuhan itu memberi anugerah, tidak pandang bulu dan tidak pilih kasih, semua yang diberikan anugerah kepada manusia intinya hanya untuk menyelamatkan dunia dan isinya, untuk menyelamatkan alam semesta. Coba kita rasakan ketika kita merenung sendiri, selalu merasakan apa yang ada di dalam, apa tujuan kita hidup di dunia ini. Semua itu akan terjawab nanti. Tinggal kita sebagai manusia bisa istiqomah apa tidak, bisa tafakur apa tidak. Memang manusia nggak lepas dari segala persoalan, itu nggak lepas, karena semua itu sudah kodrat. Isinya dunia seperti itu, antara enak nggak enak, kaya miskin, susah senang, itu isinya dunia. Ketika kita senang, jangan terlena, kita harus bersyukur, terus tafakur, bertanya, apa arti kesenanganku ini? Apakah hanya halusinasi? Apakah hanya kenyataan semata? Atau hanya tipuan belaka? Itu harus kita tanyakan. Dengan banyak harta, dengan banyak uang, apakah ini hanya tipuan belaka? Apakah ini hanya halusinasi saja? Itu harus kita tanyakan. Makanya kalau orang-orang dulu, leluhur dulu itu tirakat, selalu bertanya kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara masing-masing. Dan apa yang dilakukan cara itu gak ada yang salah, semua sudah menjadi kebenaran. Contohnya ketika air hujan, dia tidak memilih, semua masih basah. Nggak peduli itu orang berjemur pakaian misalnya, ketika orangnya nggak ada, waktunya hujan ya hujan, tetap basah. Nggak bisa harus kering. Oh, ini ada manusia menjemur pakaian, biar hujannya ini menyimpang dulu. Nggak bisa seperti itu artinya tidak adil. Nah, keadilan Tuhan itu sama. Yang pelaku spiritual, yang berzikir, yang tafakur, yang tirakat apapun, semua itu diberi anugerah. Jadi bukan tertentu, bukan yang ini diberi anugerah, yang ini nggak diberi anugerah, bukan seperti itu. Ya. Ketika kita susah pun, kita harus bisa merasakan, apakah susah ini hanya halusinasi saja, apakah susahku ini memang kenyataan semata, apakah hanya angan-anganku. Nah, di situ kita akan mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Selalu kita ini mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu banyak rintangan, itu pasti, karena kita ini manusia biasa tanpa daya dan upaya apa-apa, sedangkan Tuhan itu maha suci, gak mau kecampuran hal-hal rintangan-rintangan apapun. Tetap ketika kita bisa menerobos rintangan itu, kita akan sampai kepadanya. Jangan tidur sore-sore, ojo turu sore-sore. Ana dewa langlang jagat, nggawa bokor kencanane, isine tulak balak. Ya, tanyakan kepada batin kita masing-masing, tanyakan kepada dirimu. Selalu introspeksi diri, biar kita tahu, nggak menyalahkan sana, nggak menyalahkan sini, nggak mengkafirkan sana, nggak mengkafirkan sini, nggak memojokkan sana, nggak memojokkan sini.
semua itu sudah menjadi kebenaran. Yang penting semua itu adalah saudara. Ya, semua itu adalah saudara. Selalu menghidupkan dengan rasa, tidak mematikan. Yang mau sholat, monggo silakan. Yang mau nggak berpuasa juga monggo silakan. Itu hak pribadi masing-masing, bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Lain waktu kita sambung lagi. Ada salah kata, saya mohon maaf.